Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu, isim pindik di mata kengon? Sehat betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Ibu memberikan waktu ya Bapak Ibu ya, untuk dapat berbagi praktik baik terkait tentang implementasi 7 jurus guru BK hebat. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan apa sih sebenarnya 7 jurus guru BK hebat ini, saya ingin menayangkan satu jargon lagu tentang jurus guru BK hebat. Mari kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Atau 7 jurus BK hebat. Ini lagu ini nanti menggambarkan apa isi dari 7 jurus yang dimaksud. Mari kita saksikan bersama-sama. Mari berdiri kita Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau berdiri membersamai menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Mungkin di hati Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sebenarnya 7 jurus BK hebat ini? Tadi mungkin sudah di-spill ya, ada beberapa 7 jurusnya, dari jurus pertama sampai dengan 7 jurusnya. Mungkin kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Pengertian daripada 7 jurus itu, mari kita sama-sama saksikan. Apa itu 7 jurus BK hebat? 7 jurus BK hebat adalah panduan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi bimbingan konseling bagi guru yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan menggembirakan bagi siswa. Dan semua ini telah tertuang pada Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru sebagai guru wali, yaitu selain sebagai pendidik, guru juga diharapkan dapat menjadi pendamping akademik, pengembangan karakter dalam rangka perluasan bakat, minat, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian murid secara optimal. Maksudnya Bapak Ibu, bahwasanya materi 7 jurus ini bukan hanya diperuntukkan untuk guru BK, namun ke seluruh guru yang ada di Indonesia bahkan.
Dan ini sudah tertuang pada Permendikdasmen. Dan kenapa disampaikan seperti itu? Bahwa materi ini seperti kita ya Bapak Ibu sudah ada diembankan tugas sebagai guru wali ya Bapak Ibu ya. Guru wali ini yaitu kita harus mengetahui bagaimana pengembangan karakter anak, bagaimana bukan hanya sekedar materi belajar di dalam kelas. Intinya bagaimana kita bisa mengetahui itu, inilah salah satu cara dalam memahami 7 jurus BK hebat ini. Kita dalami satu-satu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa 7 jurus, ada 4. Yang pertama kita bahas tentang jurus pertama. Jurus pertama itu yaitu kenali potensi. Kenali potensi itu artinya membantu siswa mengenali dan mengembangkan bakat minat mereka sesuai dengan bakatnya secara sistematis. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menggali potensi anak. Itu salah satu jurus yang pertama. Yang kedua yaitu kelola emosi. Kelola emosi yang dimaksud memberikan keterampilan kepada siswa untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat melalui pendekatan sosial emosional learning. Ini merupakan kelola emosi jurus kedua, seperti itu Bu. Dan yang selanjutnya ada tumbuhkan resiliensi. Yang namanya resiliensi ini maksudnya mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi tantangan. Intinya jikapun ada kita sebagai manusia ataupun siswa, jika ada tantangan, ada keinginan untuk bangkit, itu yang dimaksud dengan resiliensi. Selanjutnya yaitu jaga konsistensi, yaitu menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan positif secara berulang dan konsisten. Intinya adanya disiplin positif yang konsisten, tepatan waktu, dan tidak bertili-tili. Intinya kita memiliki suatu hal yang konsisten dalam setiap tindakan yang kita miliki. Jurus kelima Bapak Ibu yaitu membangun komunikasi yang sehat dan efektif, yaitu tentang jalin koneksi antara siswa dan siswa, antara guru dengan guru, antara guru dengan wali, dan lain sebagainya. Intinya adanya koneksi antar kita semuanya. Selanjutnya yaitu bangun kolaborasi. Di sini arti dari bangun kolaborasi mengupayakan sinergi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah lainnya yang mendampingi perkembangan siswa. Dan jurus yang terakhir yaitu menata situasi. Menata situasi yang dimaksud menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan sebagai prasyarat penting pertumbuhan siswa. Jadi Bapak Ibu, itu adalah bagian daripada 7 jurus BK yang seharusnya dimiliki atau dipahami oleh kita seluruh guru untuk kita mendapatkan pemahaman agar bisa memahami karakter anak ini sepertinya arahnya kemana. Dan saya sebagai guru BK diperuntukkan kemarin itu diwajibkan kami mengambil 2 jurus Bapak Ibu untuk diimplementasikan di sekolah. Saya pribadi mengambil jurus 1 dan jurus kedua atau OJL. Ini OJL atau on job learning-nya kami dipilih 2 jurus. Saya memilih jurus 1 dan jurus 2. Kenapa saya memilih jurus 1, jurus 2? Dan ini sudah saya terapkan di kelas di anak-anak kita. Yang pertama kelas 7-2 dan yang kedua kelas 7-1 kalau nggak salah gitu Bu. Nah, alasan saya memilih kenapa jurus 1 dan jurus 2 ini saya pilih. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi guru BK antara saya dengan Ibu Risa, kami melihat bahwasanya anak-anak kita ini masih belum tahu tentang strategi belajar yang benar itu seperti apa. Yang kedua, ini jurus 1 tentang kenali potensi Bu ya. Yang kedua, anak kita juga belum mengenal gaya belajar mereka itu seperti apa. Dan yang terakhir, tentangnya motivasi belajar. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bagaimana melihat anak-anak kita ini kayak kurang ada respon atau mungkin belajarnya masih kurang motivasi tinggi. Jadi itu alasan kami mengapa jurus 1 ini kami aplikasikan. Dan hasilnya Bapak Ibu, oh ya, ini ke jurus 2 dulu ya Bapak Ibu ya. Jurus 2 ini yaitu tadi tentang pengelolaan emosi. Sering
terjadi konflik antar murid. Ini alasannya mengapa saya pilih jurus ini. Yang kedua, murid belum mengenali emosi. Dan kebanyakan saya tanya, kalau kamu itu sebenarnya emosi kamu apa? Apa yang kamu tahu? Dia cuma taunya marah-marah. Padahal emosi itu banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang marah, ada yang kasih sayang, cinta, dan lain sebagainya. Dan di saat saya sudah menerapkan materi itu, akhirnya anak-anak juga sudah mengetahui sebenarnya apa-apa saja emosi yang dia rasakan. Dan yang terakhir, murid belum bisa mengendalikan emosi dengan baik. Itu adalah alasannya. Dan Bapak Ibu, saya melakukan implementasi dengan alur ARKA di dalam kelas. Yang pertama ada aktivitas, ada refleksi, ada konseptualisasi, dan aplikasi. Nah, kita coba, saya ingin melihatkan kepada Ibu, Bapak Ibu, untuk bagaimana sebenarnya apa yang saya lakukan di kelas kemarin Bapak Ibu ya. Ini saya ambil di kelas 72. Nah, sebelum saya masuk ke kelas, kita kan tahu ya Bapak Ibu, di kelas 7 ini saya khawatir kalau membawa HP. Karena kalau jurus 1 ini kita mengenali potensi, caranya itu dengan ada link yang harus dibagikan. Itu dengan kita kan mau lihat nih potensi anak ini mau kemana, gaya belajarnya mau seperti apa. Saya fokus ke gaya belajar anak nih, karena dia masih kelas 7. Kalau melihat gaya belajar anak, kita kan tahu gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama kinestetik, auditori, dan visual. Jadi bagaimana kita mengetahui gaya belajar anak ini, harus dengan mengisi link yang sudah dibagikan. Saya berpikir Bapak Ibu, kalau anak disuruh bawa HP nggak nanti masalah gitu. Apalagi kelas 7 yang susah kita kontrol, apalagi satu kelas hampir lebih berapa orang ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berinisiatif membagi link dari rumah, karena kelas 7 itu HP-nya rata-rata kan mamanya ini yang pegang Bu ya. Jadi saya kasih link dari rumah, jam 2 siang saya bagikan. Saya memohon kepada para walinya untuk mendampingi anak mengisi link tersebut. Jadi alhamdulillah hampir 80% di kelas 72 itu mengisi link itu. Ini hanya beberapa saja hasilnya saya tunjukkan. Jadi di sana saya melihat anak-anak mengisi semua dan mengirimkan hasil daripada link yang sudah saya bagikan, hasil asesmen itu kepada saya. Dan saya mulai menginput data dan menginput beberapa hasil asesmen itu. Dan ini salah satu contohnya. Saya kasih misalnya atas nama namanya nggak nampak ini. Ada anak kita yang bernama Zaitun, misalnya Zaitun Arda. Di sini dia gaya belajarnya visual kinestetik gitu. Dan ada yang gaya belajar kinestetik, ada yang belajar kinestetik auditori. Jadi anak-anak itu saya lihat setelah semua satu kelas itu kan hampir 29 orang. Semua beda-beda gaya belajarnya Bu. Yang Zaitun kinestetik, yang ini auditori. Pokoknya nggak ada, hampir yang sama. Memang ada beberapa kalau kita kelompokkan pasti ada yang sama. Tapi yang keseluruhnya itu berbeda-beda. Setelah saya masuk ke kelas, karena hasilnya kan sudah saya pegang ini, saya input datanya. Di sini kami sharing. Saya bilang sama anak-anak, apa sudah hasilnya? Saya ini Bu. Disinilah kami berbagi cerita, berbagi trik. Jika gaya belajar auditori kamu harus seperti apa, dan ada rekomendasi gaya belajar yang tepat untuk anak tersebut agar anak tersebut tidak salah dalam belajar, untuk lebih fokus dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, jurus 2 kelola emosi. Di sini saya memberikan roda pilihan. Saya masuk ke dalam kelas 71. Di sini saya sharing dulu waktu itu bagaimana mengenali apa itu emosi, apa itu bagaimana pengelolaan emosinya. Dan ada beberapa anak bertanya kepada Bu, saya ini tadi marah lah Bu, kayak mana cara mengelola? Tadi ada beberapa pilihan yang harus dilakukan untuk mengelola emosi. Misalnya anak itu tadi karena dia sudah sering kali marah, diam dan istighfar berulang-ulang dan lain sebagainya. Itu ada salah satu pengelola emosi, dan ini sudah kami lakukan di kelas 71 waktu itu Bu. Nah, ini adalah hasil implementasi
prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dikenali potensi, sebelumnya anak belum tahu dia gaya belajarnya apa, setelah saya masuk dia udah tahu kalau dia memiliki gaya belajar apa. Dan segi kelola emosi, sebelumnya anak belum tahu mengelola emosi dan belum tahu apa itu emosi. Setelah saya masuk, anak udah mengerti, oh ternyata emosi juga memiliki berbagai macam emosi dalam diri gitu, macam-macamnya. Ya, mungkin Bapak Ibu hanya ini saja implementasi 7 jurus yang sudah saya lakukan. Kami memilih hanya 2 itu, saya pribadi. Bapak Ibu, saya berharap mungkin kedepannya mungkin lebih dikembangkan lagi ke seluruhnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang jurus ini? Silahkan Ibu Apri. Terima kasih kepada Ibu Deni sudah membagikan praktik baik. Di sini saya tertarik dengan mengenal potensi siswa ya Bu Deni ya. Di situ saya lihat tadi mengenal potensinya apa aja Bu tadi? Kinestetik, audiovisual, Ini gaya belajarnya. gaya belajarnya. Audiovisual, visual. Jadi nanti setelah ini kan berarti bisa jadi rekrutmen kami ya Bu ya, di dalam kelas ya. Jadi nanti maksudnya terima kasih ya, maksudnya jadi setiap anak yang di situ kami bisa mengenalin hasil asesmen mereka. Jadi kami bisa menggunakan trik-trik gaya belajar yang telah Ibu buat. Pertanyaannya tidak ada, cuma saya ingin berterima kasih saja. Karena berkat guru BK berarti kami bisa mengenal juga ya potensi murid kita ya. Gitu aja Bu Deni. Terima kasih Bu Apri, benar sekali Ibu. Ini saya juga berterima kasih dengan Ibu Apri. Insya Allah kita akan menjalin kolaborasi lagi terkait tentang ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kita mengetahui gaya belajar anak, karena anak ini banyak kali kayak Cina nonton didong itu loh, apa arti bahasa Indonesianya itu ya. Dia bingung kan kalau misalnya udah duduk apa dia, apalagi kita contoh lah anak kita yang kayak Rajata lah, karena dia yang dekat ini ya. Dia aktif ya Bu ya, kesana kemari, dia nggak bisa diam. Berarti dia tipe anak yang belajar apa tuh namanya Bu? Kinestetik, dia suka bergerak. Jadi dia gayanya gerak-gerak. Jadi kita kasihlah sesuai dengan kinestetik itu. Apa misalnya rekomendasinya dikasihlah yang sesuai lah dengan gaya belajar yang bergerak-gerak itu. Misal praktek. Nah itu kita kasih praktek nih, Rajata, coba kamu praktekkan ini. Dia suka tuh. Dia akan menjalani itu sesuai dengan gaya belajar dia. Itulah tujuan kita untuk mengetahui gaya belajar anak. Kalau kita tidak tahu, disinilah letak kita, emosi kita mau kepancing. Karena anak itu pun gak nyaman dan dia pun memang gak menjalani apa yang dia harus lakukan seperti itu. Memang saya masih melakukan asesmen ini hanya 2 kelas, baru 1 kelas. Insya Allah nanti kalau Ibu Risa udah ke kelas 9 udah seluruhnya dia lakukan tuh. Kalau saya memang masih meraba karena kemarin memang waktunya Bu ya. Insya Allah nanti ini setiap anak akan saya dapat di hasil asesmen ini untuk bisa lebih kita pahami gaya belajar dia. Bapak Ibu mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang praktik baik ini. Insya Allah lain kali kita akan bertemu kembali dan sharing kembali terkait tentang praktik baik ini. Saya akhiri Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.